Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun rupiah oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Langkah Kejagung ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah Prabowo dalam memberantas korupsi. Presiden Prabowo menyebut pengembalian uang ini bisa untuk membangun ribuan sekolah dan kampung nelayan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun rupiah kepada negara yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Presiden pun memberi apresiasi dan menyambut baik langkah Kejaksaan Agung dengan menyikat kasus korupsi besar sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo yang berkomitmen memberantas korupsi. Presiden Prabowo Subianto menyebut uang yang berhasil diselamatkan ini dapat digunakan untuk pembangunan 8.000 sekolah atau membangun 600 kampung nelayan modern di seluruh Indonesia. Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki, 5 juta nelayan bisa hidup. Presiden Prabowo Subianto tak main-main menunjukkan komitmennya memberantas korupsi di Republik ini. Presiden Prabowo Subianto pun bertekad mewujudkannya yang salah satu ikhtiarnya tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tim TV One mengabarkan. Ya, Presiden Prabowo menyebut greget atas tindakan korupsi yang merugikan negara dan meminta Kejaksaan Agung terus mengejar dan menyikat para koruptor. Untuk membahasnya pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Mas Aristo Pangaribuan. Mas Aristo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Gita. Ya, Mas Aristo, kita lihat bersama ini langkah langsung dari Kejaksaan Agung yang menyerahkan 13 triliun rupiah uang pengembalian kerugian negara untuk kasus korupsi CPO. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan langkah dari Kejagung ini? Jadi pertama pasti harus diapresiasi ya. Ini menunjukkan kan sebenarnya ini dibuat show ya, dibuat show dengan adanya uang yang ditumpuk untuk menunjukkan kepada masyarakat justice is being done. Hukum sedang bekerja, instrumen hukum dipergunakan untuk mengembalikan aset dari tindak pidana korupsi. Dan Presiden ambil bagian di situ, Presiden kemudian tampil di situ dan berbicara kepada publik tadi bahwa uang ini bisa digunakan untuk keperluan rakyat, tadi disebut sekolah dan lain-lain. Nah, dari sisi itu saya pikir sangat positif ya. Dan memang baru setahun belakangan ini show seperti ini ditunjukkan. Ya, artinya baik juga untuk memperlihatkan kepada masyarakat hukum bekerja. Dan yang kedua, 13 triliun ini cukup besar ya. Biasanya kalau kita lihat bandingkan data misalnya KPK 4 tahun ini sekitar 2,5 triliun mengembalikan kerugian negara. Dan memang tidak dibuat show ya. Polisi Kortas Tipikornya ya dia baru bisa menyidik 1 kasus misalnya, dan pengembalian kerugian negara oleh Polri itu kalau tidak salah sekitar di angka 1 triliun atau di bawah 1 triliun sedikit. Artinya secara show, secara public show ini patut diapresiasi ya, karena rakyat melihat wah hukum sedang bekerja nih, penegakan hukum sedang bekerja. Yang kedua, secara jumlah ini yang paling besar ya dalam satu rangkaian perkara 13 triliun.
misalnya kita bandingkan tadi data pembandingnya, KPK 2,5 triliun, Polri mungkin sekitar 1 triliun. Begitu Mbak Gita. Oke, nah itu dia, jumlahnya ini begitu fantastis, apalagi ketika Presiden juga menyebutkan bahwa Presiden sendiri menyebut gregetan begitu ya Mas, dengan tindakan korupsi yang merugikan negara, bahkan meminta untuk penegak hukum ini juga terus mengejar. Bagaimana Mas Harisno melihatnya? Ya pasti dong, harus dikejar memang kalau aset dari tindak pidana korupsi, hasil dari tindak pidana korupsi, karena itu kan suatu kejahatan, itu harus didukung dan diapresiasi. Tetapi saya punya catatan kecil ya, tentang penegakan hukumnya, tentang sistem acara pidananya. Begini, jadi populisme hukum ini, ya bagaimana public show ini kan menunjukkan legitimasi, mau menunjukkan legitimasi. Nah, penunjukan legitimasi, ya di dalam satu sistem hukum Indonesia yang penegak hukumnya punya kekuasaan yang sangat besar itu harus diimbangi dengan transparansi penegak hukumnya. Kenapa? Karena populisme hukum ini kan seolah-olah mau mengatakan bahwa oke, untuk penegakan hukum korupsi gregetan semua kita lakukan. Nah, akhirnya takutnya tanpa transparansi ini membuat aktor-aktor yang mestinya balancing misalnya soal perhitungan kerugian negaranya itu takut untuk mengoreksi. Misalnya saya kasih contoh, misalnya di perkara Pak Tom Lembong. Nah, itu kan juga disebut tentang kerugian negara soal importasi gula yang kemudian dikoreksi bahwa wah ini bukan tindak pidana, makanya muncul abolisi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mengenai RUU perampasan aset, karena ini sejalan dengan semangat mengembalikan aset korupsi. Kita tahu ini sedang didengung-dengungkan bahwa betul spirit pengembalian asetnya, kekayaan negara itu harus didukung, tetapi metodenya kita harus kritis juga melihatnya. Misalnya, undang-undang perampasan aset itu diminta atau di dalam draftnya untuk bisa merampas aset korupsi tanpa pengadilan. Nah, ini sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Kalau tidak ada pengadilan, artinya tidak ada satu lembaga yang mengkoreksi soal perhitungannya. Nah, kalau begini, misalnya kalau tidak diimbangi dengan transparansi, orang nanti lama-lama takut juga untuk berusaha. Pejabat takut juga untuk mengambil satu kebijakan. Karena semangat anti korupsi yang begitu populis ini, ya, beresiko menabrak metode-metode hukum, misalnya metode perhitungannya. Nah, itulah catatan kecilnya. Tapi di atas semua itu, tentu diapresiasi sudah pasti, karena korupsi ini kan persoalan besar, ini akar ya, akar persoalan ya, karena ini bukan hanya soal hukum tapi juga soal sosiokultural. Begitu, Mbak. Menarik juga ketika kita mendengar pernyataan dari Presiden yang menyebut bahwa pengembalian 13 triliun rupiah ini menurut Presiden bahkan bisa untuk membangun 8.000 sekolah, kemudian juga ada 600 kampung nelayan juga. Berkaitan dengan transparansi yang tadi Bang Harisno sebutkan, bagaimana langkah penegak hukum ini supaya bisa membongkar dan juga mengembalikan uang kerugian negara dari koruptor ini? Ya, pertama begini, penegak hukum di Indonesia ini sudah dimodali ya, dipersenjatai sebenarnya dengan kekuasaan yang besar untuk melakukan investigasi, apalagi investigasi tindak pidana korupsi. Sudah diberikan kekhususan-kekhususan. Misalnya kekhususan itu adalah untuk menghitung kerugian negara sesuai metodenya sendiri. Nah, kewenangan inilah yang harus dijalankan ya dengan transparan misalnya. Misalnya transparan itu misalnya bagaimana metode perhitungannya itu dijabarkan di depan sidang pengadilan, kemudian itu juga diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam membongkar tindak pidana karena kekuasaannya yang begitu besar, maka dia harus bisa mencapai atau membongkar akarnya. Nah, itu kan yang diharapkan. Dan memang kita lihat ada tendensi ke arah sana. Jadi dibongkarlah pemain-pemain besarnya ya, aktor-aktor besarnya. Hal ini yang perlu diapresiasi dan harus terus didukung. Begitu, Mbak Gita. Oke, ketika kita mendengar harus ada komitmen yang kemudian diungkapkan, apalagi ketika Presiden mengatakan ingin menyikat para koruptor ini, bagaimana kemudian melihat langkah para penegak hukum ya, kemudian juga untuk bisa selaras dengan pernyataan dari Presiden supaya betul-betul bisa menegakkan dan juga menyikat korupsi tadi? Kalau kita lihat pernyataan Presiden itu sudah direspon sebenarnya dengan baik oleh para penegak hukum yang bisa menindak korupsi. Karena yang bisa menindak korupsi di negara ini ada 3 institusi setidaknya. Jadi pertama itu KPK, kedua polisi, ketiga Kejaksaan Agung. Nah, kita lihat sedang ada
perlombaan positif nih, kompetisi positif. Jadi masing-masing ingin mengungkap kasus yang besar. Ya. Kita bisa lihat misalnya KPK mencoba membongkar kasus-kasus yang besar juga. KPK mulai masuk misalnya ke Google Cloud, ya, atau polisi membuat Kortas Tipikor. Nah, kemudian masuk juga ke PLTU, perkara PLTU. Lalu Kejaksaan Agung, ya, sekarang sedang memegang kasus-kasus besar, misalnya Menteri Pendidikan. Nah, ini sedang ada kompetisi yang positif. Jadi saya lihat pernyataan Presiden itu direspon dengan baik sebenarnya oleh para penegak hukum ini. Mereka ini sedang berlomba-lomba, ya, sedang berlomba-lomba untuk dalam tanda petik show off di depan presidennya, mempertunjukkan kinerjanya. Nah, ini sebenarnya adalah persaingan yang positif, dan iklim persaingan positif ini harus dijaga. Jangan sampai, ya, catatan saya, persaingan dalam membongkar kasus korupsi ini terjadi overlapping nanti, saling mengklaim, overlapping, sehingga koordinasinya jadi berantakan. Nah, itu yang sering disebut ego sektoral. Jadi masing-masing ingin tampil, tapi malah overlapping. Nah, pada intinya sebenarnya sudah direspon dengan baik, tinggal teknis implementasinya ini yang harus kita awasi supaya jangan overlapping satu sama lain, sehingga terjadi gesekan nanti di dalam melakukan eksekusi kewenangannya memberantas korupsi. Oke. Begitu, Mbak Gita. Dalam eksekusinya bagaimana Bang Aristo mungkin melihat supaya tidak tumpang tindih ataupun overlapping yang seperti tadi Anda sebutkan? Jadi sebenarnya potensi overlapping ini sering terjadi, ya. Makanya sudah banyak MOU sebenarnya. Sudah banyak Memorandum of Understanding. Supaya sederhananya, kalau gua nyidik ini, lo jangan senggol yang ini deh, supaya kita nggak tabrakan di lapangan. Nah, MOU ini, ya, harus diterjemahkan di dalam implementasinya. Ya, saya lihat sih sekarang overlapping ini masih ada. Ya. Misalnya dalam perkara PT Timah, ya, kita tahu berita-berita itu. Tetapi makin ke depan overlapping ini mudah-mudahan dapat direduksi. Ya, pada intinya sebenarnya tahu posisi masing-masing. Ini yang suka disebut di dalam dunia akademik itu tentang ego sektoral. Jadi masing-masing ingin tampil, karena masing-masing ingin tampil, dia tidak mau penampilannya itu diganggu oleh aktor yang lain. Nah, ini bukan hanya persoalan hukum, ini juga persoalan politik, ya. Nah, makanya Pak Presiden Prabowo ini mudah-mudahan bisa menunjukkan komitmennya juga terhadap potensi overlapping ini. Dan saya lihat arahnya ke sana. Oke, selain juga dengan sinergi yang diharapkan terus terjalin begitu ya Bang Aristo, kita juga melihat tidak hanya penegak hukum, tapi bahkan informasinya para jajaran kabinetnya, kemudian para menteri-menteri dari Presiden ini juga mengantongi dari sejumlah data jika memang nanti dalam waktu dekat akan ada penangkapan besar-besaran ataupun OTT besar-besaran, katakanlah seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya untuk penegakan hukum dari sisi ini dan semangatnya untuk pemberantasan korupsi ini, tidak hanya dari penegak hukum saja? Pertama, luar biasa ya kalau ada big data yang kemudian berimplikasi kepada OTT besar-besaran. Ini saya bingung mau merespon positif atau negatif. Kenapa? Negatif karena berarti rusak sekali kalau ada big data itu yang bisa leading kepada OTT besar-besaran. Positif karena sudah ada drive ya untuk menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau sudah banyak itu datanya, ya. Nah, ini kan 3 penegak hukum ini bisa diutilize ya untuk melakukan proses penegakan tindak pidana korupsi tersebut. Tapi mudah-mudahan tidak ada big data korupsi yang begitu besar, karena kalau ada, rasanya rusak sekali birokrasi kita. Gitu, Mbak Gita. Iya, karena kita melihat apalagi Presiden mengatakan bahwa berulang kali ya tidak takut dengan koruptor ataupun mafia-mafia besar yang sempat disebutkan dalam beberapa kali histori mungkin melakukan korupsi dalam jumlah yang besar. Bagaimana melihatnya, Bang Aristo? Ya bagus, itu sebagai statement politik bagus, dan tadi saya sudah katakan realisasinya di lapangan juga sudah mulai direspon oleh 3 penegak hukum, karena Presiden ini di kantongnya ini punya 3 penegak hukum, punya 3 senjata tadi, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dan kita lihat 3-3-nya ini sedang melakukan
tindak pidana, ya, mohon maaf, maksudnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, mengungkap tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor-aktor besar. Nah, yang ini harus didukung, tapi yang perlu diberi catatan supaya tidak ada overlapping di dalam implementasinya. Sebagai political statement itu sangat bagus, dan political statement itu menjadi senjata, menjadi amunisi, menjadi moral support bagi para penegak hukum untuk melakukan tugas dan fungsinya. Baik. Tentunya kita akan kawal bersama-sama supaya penegakan hukum ini bisa sampai ke akar-akarnya. Tapi terima kasih sekali lagi pakar hukum pidana UI, Bang Aristo Pangaribun sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Bang, selamat sore. Terima kasih Mbak Gita.